Dalam adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita mau belajar sedikit firman Tuhan tentang Roh Kudus ya. Hari ini hari apa jadi? Minggu. Hari Raya Pentakosta ya. Hari ini kita memperingati Hari Raya Pentakosta. Ada yang tahu Pentakosta itu apa ya? Hari Pentakosta Perjanjian Baru itu pencurahan Roh Kudus ya, hari pencurahan Roh Kudus. Kita hari ini mau belajar tentang firman Tuhan tentang kuasa dari Roh Kudus ya. Yang kita boleh buka Alkitabnya, kita baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Sudah buka Alkitabnya? Membacakan ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah pesan dari Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mau diangkat ke surga. Ya, slide berikutnya. Nah, iya. Ini adalah pesan dari Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus itu mau diangkat ke surga. Jadi banyak Tuhan Yesus yang berpesan pada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus itu diangkat ke surga ya. Tuhan menjanjikan Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghiburan. Nah, jadi Roh Kudus itu kalau Anda dibaca di kitab Yohanes, di situ ada disebutkan Roh kebenaran. Ya, dibacakan di Yohanes 14. Yohanes 16. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, ini pesan-pesan dari Tuhan Yesus ya, bahwa Tuhan naik ke surga itu supaya apa? Roh Kudus itu turun. Nah, jadi kalau waktu Tuhan Yesus di bumi, pelayanannya terbatas saja ya. Tapi ketika Roh Kudus itu dicurahkan, berita kebenaran itu sampai ke seluruh bumi ya. Seperti yang kita baca tadi di ayat yang pertama tadi, bahwa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Ada yang tahu kuasa itu? Kuasa. Mempunyai kuasa. Nah, salah satu contoh itu mempunyai kuasa itu seperti misalnya Pak Lurah. Nah, ada tahu Pak Lurah? Enggak tahu. Pak Polisi tahu Pak Polisi? Tahu. Nah, Pak Polisi di jalan itu berkuasa untuk apa? Melindungi. Terus mengatur lalu lintas, menangkap penjahat, menilang kalau ada yang pelanggaran lalu lintas ditilang. Nah, itu contohnya kuasa. Nah, kalau misalnya Om di jalan ada orang nggak pakai helm, Pak berhenti Pak, saya mau menilang, bisa nggak? Nggak bisa ya, itu harus Pak Polisi. Nah, itu salah satu contoh kuasa. Jadi kalau kita mempunyai Roh Kudus, kita diberi kuasa menjadi saksinya Tuhan ya. Slide berikutnya, yang keempat. Nah, ini ketika Tuhan Yesus naik ke surga ya, seperti slide keempatnya ya. Tuhan Yesus naik ke surga. Naiknya di atas apa? Diselimuti oleh
awan. Nah, awannya ini seperti awan yang kita lihat atau bukan? Ya, bukan seperti yang kita lihat di langit itu ya awannya. Ini adalah awan hadirat Tuhan. Kalau Tuhan Yesus naik seperti di atas awan yang seperti kita lihat, orang yang di atasnya kan bisa tahu di atasnya awan, misalnya kita naik pesawat gitu kan, tuh tembus ya. Tapi ini adalah awan hadirat Tuhan. Jadi ada hadirat Tuhan, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Nah, setelah Tuhan Yesus diangkat ke surga, Tuhan mengirimkan apa? Ada dua malaikat ya, dua malaikat. Nah, di Kisah Para Rasul di ayat yang ke-11 di slide berikutnya ada dua orang malaikatnya. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi Tuhan Yesus ketika dia naik, dia juga akan kembali. Nah, kembalinya kapan Tuhan Yesus datang kembali? Ketika waktu pengangkatan ya. Nah, setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, murid-murid ini diberi pesan supaya tidak meninggalkan Yerusalem. Disuruh apa mereka? Mereka disuruh berkumpul berdoa. Bisa berikutnya. Murid-murid ini disuruh berkumpul di Yerusalem, mereka berdoa. Berdoa untuk apa? Menantikan janji Tuhan. Yaitu Tuhan tadi sudah berjanji bahwa Dia akan memberikan roh penghiburan, memberikan Roh Kudus yang akan memimpin murid-murid ini untuk bersaksi. Coba ada dibaca di Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Berikutnya membacakan ya Kisah Para Rasul 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Adik-adik masih ingat ketika Tuhan Yesus selesai dibaptis, apa yang nampak? Ada burung merpati. Nah, tetapi murid-murid ini ketika mereka berdoa ada nyala api, yaitu api Roh Kudus yang memenuhi murid-murid ini, sehingga murid-murid ini memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan bahasa-bahasa yang asing bagi mereka ya. Mereka memuliakan Tuhan. Nah, setelah hari Pentakosta ini, murid-murid mulai tadi ketika janji Tuhan, ketika kita menerima Roh Kudus akan menerima kuasa. Nah, kita lihat cerita Petrus ketika dia datang ke kemana? Ke Bait Allah bersama Yohanes ya. Ketika Petrus bersama Yohanes, ada orang apa ini? Orang
lumpuh. Nah, itu ada di Kisah Para Rasul 3. Orang lumpuh di bait Allah ini biasanya meminta sedekah, ya, minta uang, minta sumbangan. Tetapi apa yang dikatakan Petrus? Di ayat 4 Petrus berkata, lihatlah pada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan ia akan mendapat sesuatu dari mereka. Nah, dikira lihatlah pada kami. Wah, nanti dapat uang yang banyak ini. Suruh lihat ya, dia perhatikan. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tidak punya emas dan perak, terus mau dikasih apa? Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Kira-kira kalau menurut adik-adik, enak mana? Bisa berjalan atau dikasih uang? Bisa berjalan, ya. Ini pemberian yang luar biasa dari Petrus sama Yohanes. Akhirnya sama Petrus sama Yohanes, orang ini dibantu berdiri. Bisa berjalan apa tidak? Bisa berjalan, ya. Yang membuat berjalan itu siapa? Petrus sama Yohanes? Tuhan Yesus, ya. Jadi ketika Petrus sama Yohanes ini melakukan mukjizat ini, banyak orang heran, ya, takjub. Tetapi apa yang dikatakan Petrus? Di ayat 12, Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu, dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri. Jadi bukan karena kebaikan Petrus atau karena Petrus ini hebat, ya, tetapi di ayat 16, karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Jadi oleh karena percaya dalam nama Yesus, orang itu bisa disembuhkan. Dan juga oleh karena iman dan kuasa Roh Kudus, orang itu bisa berjalan. Kalau orang itu tadi diangkat sama Petrus, dia nggak mau berdiri, juga nggak akan bisa berjalan. Tapi karena orang itu punya iman dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu sanggup, dalam nama Yesus sanggup memberikan kesembuhan, orang itu bisa berjalan. Sekarang kita mau belajar apa itu Roh Kudus. Nah, ada yang tahu apa itu Roh Kudus? Ya, Roh Kudus itu adalah Roh Allah juga, Roh Allah sendiri, ya. Di Yohanes disebutkan bahwa Roh Kudus itu adalah Roh kebenaran. Seperti sudah yang membacakan tadi, bahwa Roh kebenaran yaitu akan memimpin kita dalam kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran sesuai firman Tuhan, supaya kita bisa hidup di dalam jalannya Tuhan, hidup sesuai firman Tuhan. Mau cerita bahwa kadang-kadang kan kita lupa, ya, apa yang firman apa yang sudah kita pernah terima itu kadang-kadang lupa. Tetapi ada sesuatu, misalnya kita mau berbohong gitu, ya, itu ada sesuatu yang mengingatkan dalam hati kita, jangan berbohong. Ada pernah mengalami seperti itu? Misalnya kalau mau berbohong gitu, rasanya takut nggak kalau berbohong? Ya, takut. Nah, itu adalah Roh Kudus yang mengingatkan
mengingatkan kita. Terus kemudian roh roh penghibur. Nah, roh penghibur ini yang memberikan apa? Memberikan penghiburan. Nah, namanya juga penghibur. Roh yang memberikan penghiburan. Nah, membacakan di Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan kuutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu adalah roh yang menghiburkan dan memberikan mengajarkan segala sesuatu ya. Ketika Om baru percaya Tuhan Yesus, Om dulu sebelumnya dari agama yang lain ya. Nah, ketika Om baru percaya Tuhan Yesus, baru dibaptis, Om belum banyak belajar firman Tuhan. Nah, suatu saat temannya Om ini bertanya tentang Alkitab gitu. Nah, tahu-tahu itu ya Om itu bisa cerita panjang gitu. Jadi Tuhan itu mengingatkan bahwa urutan ceritanya itu seperti ini gitu. Waktu itu temannya Om tanya tentang yang dipersembahkan itu Ishak atau yang lain gitu. Nah, Om bisa cerita panjang tentang hal itu. Nah, Om juga heran ya, kok bisa gitu. Padahal Om baru percaya Tuhan Yesus, belum banyak belajar. Nah, itu karena apa? Karena Tuhan Roh Kudus yang memberikan hikmat. Nah, kemudian bagaimana cara mendapatkan Roh Kudus? Di sini sudah ada yang penuh Roh Kudus. Ada adik? Nah, nanti bisa jam 10 bisa ikut ya. Kita berdoa minta kepenuhan Roh Kudus. Nah, yang pertama itu kita harus hidup sesuai firman Tuhan. Namanya juga Roh Kudus. Kudus itu artinya apa? Kudus. Ada yang tahu kudus? Kudus itu suci. Nah, ada tahu suci? Suci kudus itu bersih ya. Jadi hidup kita itu harus juga kudus, harus bersih, bebas dari dosa. Jadi kalau kita masih hidup dalam dosa, tidak mau bertobat, kita hidup tidak sesuai firman Tuhan, Roh Kudus juga tidak mau tinggal bersama kita. Kenapa? Karena hidup kita ini belum kudus. Nah, bagaimana? Ya kita belajar hidup sesuai firman Tuhan. Terus kita juga harus berdoa, minta kepada Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus itu bukan seperti yang Petrus bilang itu, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kepandaian kita itu dapat Roh Kudus, tetapi karena anugerah Tuhan ya. Karena Roh Kudus itu pemberian Tuhan. Makanya Tuhan Yesus berpesan bahwa kalian harus berdoa. Jadi murid-murid tadi kan berdoa bersama-sama, akhirnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, jadi selain kita hidup sesuai firman Tuhan, kita juga harus berdoa, minta sama Tuhan. Ada yang mau hidup sesuai firman Tuhan? Mau? Puji Tuhan ya. Jadi kita dari kecil belajar hidup sesuai firman Tuhan. Mungkin bukan hal-hal yang mulai dari hal yang kecil ya.
kita tidak berbohong. Nah, dari hal kecil Tuhan akan menambahkan hal-hal yang besar. Kemudian kita akan belajar karunia Roh Kudus. Coba ada debat, buka di 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 10. Nah, di situ ada 9 karunia roh. Jadi bisa baca hikmat, marifat. Nah, marifat itu pengetahuan ya. Iman, kesembuhan, mukjizat, bernubuat, membedakan roh, berkata-kata dalam bahasa lidah, menerjemahkan bahasa lidah. Ini adalah 9 karunia roh. Hikmat itu apa ya? Hikmat artinya hikmat itu seperti kebijaksanaan. Seperti itu ya. Adik tahu ceritanya ketika Raja Salomo disuruh memilih anak. Ada seorang anak, terus ada 2 orang ibu yang mengaku bahwa itu adalah anaknya. Adik ingat? Jadi ketika Raja Salomo dihadapkan pada suatu pilihan, di satu pertanyaan sama rakyatnya, Tuan Raja ini ada seorang anak, tapi terus yang ibu satu mengaku itu anakku, satunya itu anakku. Raja Salomo kan tidak tahu mana ibunya, tapi oleh hikmat Tuhan, Raja Salomo bilang apa? Bawa kemari anak itu dan dibagi 2 saja. Anaknya mau dibagi 2. Apa yang terjadi? Kata ceritanya ya. Yang ketika Raja Salomo suruh menentukan anak ini dari anaknya siapa.